Tahun 2013, dari meja jaga perawat ruang ICU, samar terdengar suara bangker roda berjalan mendekat. Namun, ada yang aneh. Bangker roda itu diiringi suara serentak bak pengantar jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari kejauhan, suara itu kian mendekat dan semakin jelas. Aku yang sedang terlenyap di bawah meja jaga tersentak bangun. Kepalaku pening, pandanganku berbayang, urai kacamataku yang tergeletak di atas meja. Tubuhku mematung seketika melihat satu bangker kosong didorong oleh 4 perawat berwajah pucat pasi, bibir biru dan tanpa bola mata. Mengalir darah dari tiap-tiap kepala perawat. Lebih mengerikan lagi, mata putih milik satu perawat yang berdiri di baris paling depan seketika menggelinding ke lantai seperti habis dicongkel. Aku tersikap ketakutan setengah mati. Kuperhatikan sekeliling, tak ada tanda-tanda orang lain di sekitar selain aku. Mereka terus berjalan mendekat menelusuri lorong temaram, seolah tak memperdulikan rasa sakit dan darah yang merembes di kepala dan badan. Aku terpaku, tak dapat menggerakkan sendi-sendi tubuhku sendiri. Ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun leher seolah tercekat. Aku hilang kendali diri, panik dan takut menguasai sepenuhnya. Satu-satunya yang dapat kulakukan ialah menatap sosok-sosok mengerikan itu yang berdiri di garis lurus yang sama. Mereka kian mendekat ke arahku, seraya hendak menjemputku untuk naik ke bangker kosong yang mereka bawa. Bilangnya, mereka juga terus mengucap kalimat doa yang biasa dilafalkan para pengantar jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kalian bayangkan bagaimana posisiku saat itu? Satu-satunya yang kuingat hanya wajah ibuku di kampung halaman yang belum sempat kukunjungi. Langkah mereka semakin cepat, menggaung suara tawa memekik dari berbagai arah. Aku seperti berada di jalan buntu yang mana hanya bisa menangis. Secepat kilat, keempat perawat mengerikan dan bangker roda itu menabrak keras. Berikutnya, pandanganku gelap. Aku tersadar membuka mata di ruang IGD. Bu Desi, salah seorang perawat senior, menghampiri untuk memeriksa kondisiku. Dia mengatakan
Semalam aku kejang-kejang di meja jaga dengan mata menggeli ke atas. Untung saja cepat ditemukan Pak Manto, satpam rumah sakit yang sedang keliling. Aku masih ingat betul apa yang menimpaku tadi malam. Rasanya begitu nyata. Sekujur tubuhku remuk dan luka lebam membiru di beberapa bagian badan seperti bekas benturan benda tumpul. "Sebenarnya tadi malam kamu kenapa, Ti?" tanya Bu Desi. Aku gagap menjawab, tetapi Bu Desi melanjutkan kalimatnya. "Kamu indigo. Sebelumnya ada perawat juga yang indigo. Dia resign karena sakit, gak kuat katanya. Tapi sebelumnya persis kayak kamu, kejam, begitu pas lagi jaga rawat." Aku menggeleng pelan, menyangkal. Entah mengapa aku tidak suka dan merasa tidak pantas mendapatkan predikat sebagai anak indigo. Meskipun aku memang peka dan kerap bersinggungan dengan mereka yang tak kasat mata. Namun kenyataan itu bagiku seperti hal memalukan yang harus kusembunyikan rapat-rapat. Lagi pula, aku bukan seorang praktisi. Mengontrol mataku sendiri saja aku tak bisa. Ya, kadang mereka terlihat jelas, kadang samar, bahkan kadang hanya suara saja yang ku dengar. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan begitu. Namun yang pasti, sejak aku menstruasi pertama sampai saat ini usiaku menginjak 24 tahun, aku masih belum bisa terbiasa dengan keberadaan mereka di sekitarku. Rasanya seperti aku bisa saja mati jantungku sewaktu-waktu. Aku memang terhitung baru menjadi perawat di rumah sakit ini. Sebelumnya, aku hanya berani bekerja menjadi perawat di sebuah klinik kecil tak jauh dari rumah. Ya, kepekaanku terhadap mereka menjadi alasanku memilih bekerja di klinik. Bagiku, kala itu rumah sakit seperti tempat penyiksaan mental. Bagi kalian yang bekerja di rumah sakit, pasti setuju kalau shift malam selalu jadi tantangan tersendiri. Meskipun sudah biasa tapi terasa getir, takut, merinding menjadi tamu setia yang hinggap di setiap malam. Namun 1 tahun kebelakang, aku merasa diriku sudah tak lagi sepeka dulu. Aku bahkan sudah jarang bersinggungan apalagi melihat mereka. Paling parah, aku hanya melihat gumpalan asap membentuk sosok, siluet bayangan hitam, dan suara-suara aneh yang masih bisa dihiraukan. Karena itulah, aku memberanikan diri melamar untuk bekerja lagi di rumah sakit. Selain sudah merasa aman, gaji yang kudapat juga lebih besar bekerja di rumah sakit dibandingkan di klinik. "Kenapa bisa begitu, Bu? Perawat itu kenapa?" tanyaku balik ke Bu Desi penasaran. "Mending kamu gak usah tahu deh, lagi sering jaga malam," kekeh Bu Desi. Sejak aku membuka mata, aku merasa ada yang berbeda dari sekitarku. Rasanya rumah sakit ini nampak lebih padat sesak dari biasanya. Banyak lalu lalang melintas, wajah-wajah perawat dan dokter yang tak kukenali. Ada apa di rumah sakit ini? Tak terlalu kupikirkan mengenai peristiwa tempo hari.
Kadangkala sakit juga bisa merenggut alam sadar dan membuat kita berhalusinasi. Jadi kusimpulkan saat itu aku hanya sedang tidak sehat. Sekarang aku mendapatkan giliran jaga IGD. Baru saja seluruh pasien IGD ditransfer ke kamar rawat, jadi IGD malam ini tampak sepi. Hanya tersisa satu pasien koma yang masih menunggu pihak keluarganya tiba. Suara sirena ambulan berbunyi, nyaring memecah hening malam. Ramai setakan langkah perawat sigap menghampiri membawa bangker roda. Tari, rekan perawatku, menyiapkan suatu tempat tidur di IGD. Aku ikut membantu. Ada pasien darurat apa, Tar? Kok tumben? Gak ada info dulu ke IGD. Kalau mau ada pasien dari ambulan kita, ujarku. Tari tak menjawab, namun raut wajahnya tampak begitu serius. Tak lama, sumber suara bangker roda terdengar mendekat. Rombongan para perawat dan satu dokter membuatku tersisih menepi. Kuperhatikan mereka, tak ada satupun yang kukenal kecuali Tari. Yang lainnya tampak asing. Pacemaker atau alat pacu jantung digunakan untuk memompa detak pasien yang tengah kritis. Tubuh pasien itu bersimbah darah di bagian kepala dan badan. Kutebak, dia pasien kecelakaan. Situasi ini tak lazim. Selaku perawat jaga IGD, aku harusnya mendapatkan informasi terkait pasien lebih awal dibanding para perawat lain. Namun kali ini, terasa semua telah siap. Bahkan Tari pun menjadi bagian dari mereka. Aku satu-satunya perawat di antara mereka yang kebingungan sendiri. Mesin elektrokardiogram atau EKG berdecit panjang menandakan bahwa detak jantung pasien telah berhenti. Pasien dinyatakan meninggal dunia. Terdapat perubahan raut wajah jelas di tiap-tiap dari mereka. Para perawat dan dokter itu tampak panik. Mereka gelisah ketakutan hingga para perawat tiba-tiba berhamburan lari meninggalkan IGD seperti tengah terancam hal yang mengerikan. Aku semakin bingung ketika Tari ikut lari meninggalkan ruang IGD dengan gemetar. Ini kenapa? Dok, ini kenapa? Ada apa? Tanyaku pada dokter satu-satunya orang yang tersisa di IGD. Dia menuntut balas, ucapnya singkat. Perahan dokter itu mengeras, tatapannya berubah tajam namun terasa kosong mengawang. Dokter itu berbalik badan. Betapa terkejutnya aku kala melihat dokter itu berjalan dengan kepala bagian belakang pecah dan punggung yang bercucuran darah ke lantai.